Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Janbel. Di sini aku mau ngejelasin tentang statistika pengendalian mutu. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang pengendalian mutu. Mutu atau kualitas telah menjadi faktor penting konsumen dalam memilih suatu produk atau jasa, baik konsumen perorangan maupun sebuah organisasi. Akibatnya, meningkatkan mutu suatu produk menjadi kunci untuk meningkatkan penjualan dan membuat perusahaan menjadi organisasi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian mutu dan pengertian pengendalian mutu. Mutu yaitu produk atau jasa yang harus memenuhi kesesuaian guna atau karakteristik yang harus dimiliki oleh sebuah produk. Adapun pengendalian mutu yaitu usaha memelihara dan menjamin terpeliharanya mutu suatu produk atau jasa bisa dilakukan dengan cara mengurangi keragaman dari karakteristiknya. Di sini jadi semakin kecil keragamannya maka semakin bagus. Selanjutnya yaitu tujuan pengendalian mutu, yaitu untuk memperoleh produk yang berkualitas dengan efisiensi biaya produksi sehingga konsumen mendapat produk yang berkualitas dan produsen tentunya memiliki pembiayaan yang efisien. Selanjutnya keuntungan mengenai pengendalian mutu. Di sini yang pertama yaitu memberikan jaminan mutu yang sesungguhnya. Maksudnya di sini misalnya terdapat produk batu baterai. Misalnya di batu baterai itu disebutkan bahwa batu baterai tersebut tahan untuk 1000 jam. Nah, berarti jaminan mutu yang seharusnya terpenuhi yaitu ya 1000 jam itu, ataupun kalau tidak 1000 jam ya tidak jauh-jauh dari situ gitu, paling 999 ataupun 1001 gitu. Nah, yang bagus itu mutunya tuh ya harus sekitaran situ gitu, jadi keragamannya kecil. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba si jamnya hanya memenuhi 500 ataupun 400 jam, berarti dia mutunya jelek, soalnya dia jauh dari apa yang dijanjikan gitu, jauh dari apa yang dituliskan gitu. Jaminan mutunya dia ya bukan begitu kan yang dijanjikannya gitu. Nah, selanjutnya membuka saluran komunikasi di dalam sebuah perusahaan dan menemukan suatu kegagalan sebelum menjadi sebuah bencana. Jadi di sini itu sebelum berakibat yang lebih fatal lagi, jadi bisa di stop dulu, ataupun nanti kalau misalnya udah ketahuan tuh ada permasalahan di suatu proses misalnya, jadi bisa dihentikan dulu dan ditangani dulu, lalu mungkin dilanjutkan kembali gitu. Jadi tidak menyebabkan kerugian gitu. Nah, selanjutnya yaitu mengikuti perubahan selera dan sikap pelanggan secara efisien dan tepat. Dan terakhir yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data yang sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Nah, selanjutnya ada dimensi mutu. Di sini dimensi mutu menurut Gavin 1987 ada 9. Yang pertama yaitu ada performance atau kemampuan utama dalam kegunaan. Yang kedua ada features, kemampuan sekunder dalam kegunaan. Terus yang selanjutnya ada reliability atau keandalan. Di sini keandalan tuh misalnya seberapa lama produk itu bertahan lama, atau misalnya seberapa sering produk itu gagal. Nah, gitu untuk reliability. Selanjutnya yaitu ada conformance, yaitu kesesuaian guna. Nah, di sini maksudnya kesesuaian guna tuh tujuan utamanya dia tuh apa? Misalnya ada pulpen. Misalnya pulpen tuh bisa, si pulpen itu kan selain tujuan utamanya buat nulis, misalnya pulpen itu misalnya bisa untuk dijadikan ikat rambut, nah atau mungkin dijadikan gelang-gelangan. Nah, tapi misalnya pas kita gunakan nih
si pulpen itu untuk menulis, ternyata tintanya tuh seret gitu, tintanya tuh stop-stopan aja gitu. Nah, jadi tujuan utama atau kesesuaian gunanya dia tuh kan nggak sesuai gitu yang seharusnya buat nulis gitu. Nah, malah dia nggak bisa, malah tersendat-sendat tintanya gitu. Nah, selanjutnya itu durability atau keawetan dalam penggunaan. Di sini misalnya durability itu umur hidup dari sebuah lampu, ataupun misalnya gitu dari sebuah lampu tuh di labelnya atau dijanjikannya sebuah lampu itu misalnya 1000 jam. Nah, si lampu itu ya harus segitu gitu. Ininya durability-nya ataupun ataupun kesesuaiannya gitu. Nah, untuk ragamnya itu sendiri boleh apa sih? Ya jangan jauh-jauh dari 1000 jam itu. Terus yang selanjutnya ada serviceability, yaitu kemudahan perawatan. Jadi di sini tuh kemudahan perawatannya misalnya kemudahan untuk misalnya ada kerusakan dia diganti lagi gitu, atau misalnya di servisnya gitu mudah atau gimana, atau misalnya seberapa cepat atau seberapa ekonomis perbaikan atau aktivitas pemeliharaan rutinnya gitu. Terus buat estetik yaitu buat penampilannya ya, penampilannya yang menarik. Jadi di sini tuh biasanya estetik ini tuh dilihatnya oleh kaum wanita ya. Misalnya ada sabun itu kan warnanya biasanya banyak ya, ada yang putih, mungkin ada yang hijau, ada yang oranye gitu. Nah, kecenderungan untuk melihat warna itu dilihatnya dari kaum wanita biasanya kaum wanita itu melihat warnanya gitu, lucu atau gimana warnanya, pengen yang merah aja atau misalnya yang hijau bagus gitu. Nah, biasanya buat kaum wanita itu dilihat gitu atau melihat penampilannya gitu, penampilan fisiknya gitu, keterlihatannya gitu, ataupun muka. Nah, kalau misalnya buat kaum pria itu tidak terlalu memerhatikan itu gitu. Yang penting ya udah sabun gunanya untuk membersihkan badan, ya udah warnanya mau warna pink, mau warna hijau atau mau warna putih, it's okay gitu, yang mana aja juga gak apa-apa, biasanya begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu perceived quality, yaitu atau kesan yang ditimbulkan atau reputasi. Di sini misalnya sebuah brand itu mempunyai kesan yang bagus gitu. Nah, jadi kecenderungan si konsumen untuk beralih ke brand lain itu ya sedikit gitu. Misalnya aku misalnya aku di sini pakai sabun dari Unilever. Ternyata produk Unilever tuh misalnya kayak sabun ataupun odol ataupun pokoknya yang berhubungan dengan kebersihan gitu, ternyata bagus. Nah, terus aku tuh mau nyari misalnya produk di luar, misalnya di luar kayak di luar produk-produk kebersihan misalnya gitu. Nah, jadi aku pun misalnya kayak bukan tertarik sih, jadi kayak udah mempercayakan gitu bahwa produk Unilever itu ya bagus gitu, gak usah diragukan lagi gitu. Atau misalnya dia nge-launching sabun baru nih, atau nge-launching odol baru gitu. Nah, jadi kita juga secara gak langsung ya pengen gitu ataupun tertarik gitu dengan dia, soalnya kesan yang ditimbulkan dari si perusahaan itu bagus gitu, ataupun produk-produk yang sudah kita pakai sebelumnya itu ya bagus gitu. Jadi itu buat yang kesan ditimbulkan atau reputasi. Nah, selanjutnya yaitu ada istilah-istilah dalam pengendalian mutu. Yang pertama ada atribut atau karakteristik produk. Di sini itu yang pertama ada mudah diukur, biayanya yang memadai, berhubungan dengan spesifikasi yang diinginkan. Untuk satu atribut dapat diamati lebih atau satu atribut. Misalnya kayak tadi dari pulpen.
Nah, pulpen itu selain dia tujuannya buat menulis, dia juga misalnya buat ikan rambut. Nah, misalnya atau buat gelang-gelangan. Nah, berarti dia memiliki karakteristik produk yang lebih dari satu gitu. Terus buat spesifikasinya, dia persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu produk, bahan baku, proses ataupun jasa. Di sini biasanya ditentukan oleh negara, asosiasi atau badan spesifikasi lainnya. Misalnya ada spesifikasi untuk kain, antara lain ada beratnya, lebar, banyak anyaman, daya tahan robek, dan komposisi bahannya. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesesuaian guna, yaitu aspek desain dan aspek kesesuaiannya. Selanjutnya yaitu ada mutu suatu barang. Mutu suatu barang mempunyai kegunaan sesuai dengan spesifikasinya. Dilihat dari satu atau lebih karakteristik mutu. Karakteristik mutu produk harus didefinisikan dengan baik, mudah diukur, berhubungan dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada bentuk atau tipe karakteristik mutu. Yang pertama yaitu ada time orientation. Di sini ada keandalan, keawetan, terus perawatan berkala. Jadi ini dilihatnya dari waktunya gitu. Misalnya kayak keawetan, berarti dia tuh berapa lama sih gitu, atau berapa awet sih gitu. Terus ada sensori. Kalau sensori dilihat dari sensornya gitu. Yang pertama ada rasa, penampilan atau warna gitu. Contohnya ya tadi kayak misalnya sabun yang kelihatannya menarik itu warnanya pastel atau warna-warna tertentu gitu. Berarti itu dia penampilannya yang bagus gitu. Itu dari tipe karakteristik mutu sensori. Yang selanjutnya yaitu ada fisikal. Fisikal yaitu ya dari fisiknya gitu, baik dari panjangnya, beratnya, voltasenya, kekentalannya gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu ada tingkat kepentingan. Di sini syarat kepentingan suatu atribut tidak selalu sama, tergantung produk yang dihasilkan. Penyimpangan dari suatu persyaratan bisa terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu ada kelas 1 atau sangat serius, berkaitan dengan kecelakaan fatal atau kerugian ekonomis yang tinggi. Biasanya di kelas 1 ini bidang-bidang ataupun ilmu-ilmunya tuh kayak bidang-bidang yang advance gitu. Misalnya kayak bidang-bidang biologi ataupun bidang-bidang kedokteran. Nah, misalnya dia tuh lagi meneliti apa misalnya, ataupun lagi meneliti apa ya contohnya. Misalnya dia mau bikin obat baru nih. Terus misalnya tuh dia ternyata ada kesalahan kecil gitu. Ternyata dia tuh kelebihan ataupun misalnya kurang zatnya. Nah, dia itu bisa berakibat fatal kan. Nanti misalnya ada kerugian, entah kerugian ekonomis yang tinggi ataupun kecelakaan fatal. Mungkin adanya mutasi kah, atau mungkin adanya kecelakaan bagi si penelitinya kah gitu. Jadi lebih ke yang ilmu-ilmu alam-alam gitulah pokoknya kalau yang kelas 1. Kalau yang kelas 2 tuh ya mungkin serius lah dianggapnya, berkaitan dengan kecelakaan atau kerugian ekonomis yang sedang. Nah, biasanya di sini tuh masalah-masalah ekonomi ya. Itu. Selanjutnya yaitu ada kelas 3 yaitu major, menimbulkan masalah besar dalam penggunaannya. Biasanya di sini lebih ke masalah-masalah sosial ya. Jadi kalau misalnya kita lagi survei nih, ternyata ada kesalahan sedikit ataupun apa gitu. Nah, ya kesalahan yang nggak menimbulkan kematian lah, paling hanya menimbulkan masalah besar gitu. Keragamannya entah tinggi atau mungkin nanti berbias ataupun bagaimana gitu. Kalau yang kelas 3. Kalau yang kelas 4 itu minor, yaitu menimbulkan masalah yang tidak terlalu mengganggu dalam penggunaannya. Misalnya di sini ada produk biskuit lah. Nah, produk biskuit ini misalnya dia tuh ternyata pas dicobain si biskuitnya itu nggak renyah gitu. Harusnya kan yang bagus itu biskuitnya renyah gitu. Ternyata pas kita cobain ternyata nggak renyah. Nah, itu juga sebenarnya masalah, namun tidak mengganggu, tidak mengakibatkan kecelakaan yang fatal atau kerugian ekonomis gitu yang tinggi. Nah, itu termasuknya ke kelas minor gitu. Hanya masalah kecil gitu.
Jadi si biskuit tadi masih bisa dimakan, namun kerenyahannya nggak ada gitu, atau melempem lah gitu. Oke, buat yang selanjutnya ada statistika dalam pengendalian mutu. Di sini statistika itu berperan dalam pengendalian mutu itu ada 5. Yang pertama yaitu ada acceptance sampling atau penarikan contoh penerimaan. Di sini tuh inspeksi barang doang ya, jadi diterima ataupun ditolak. Jadi kalau misalnya ditolak boleh diperbaiki, terus di acceptance sampling lagi, bisa diterima ataupun ditolak lagi gitu. Nah, buat di sini penggunaan AC itu tidak bertujuan untuk meningkatkan produk, jadi hanya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Di sini misalnya si acceptance sampling ini bisa terjadi di 2 titik, yaitu pas input ataupun output. Nah, misalnya di sini tuh terdapat sebuah lampu. Bukan sebuah lampu sih, jadi banyak lampu gitu. Nah, si perusahaan ini misalnya baru bekerja sama dengan distributor perusahaan lampu ini. Nah, kita mau tahu nih dia tuh acceptance samplingnya ditolak atau diterima. Nah, caranya tuh ada 3 gitu. Ada dia pemeriksaan 100%, berarti semua lampu yang dikirimkan oleh perusahaan lampu itu diperiksa semua gitu, error atau tidak, bagus atau tidak. Nah, itu buat pemeriksaan 100%. Kalau yang pemeriksaan sampel itu ya hanya beberapa lampu gitu, misalnya dari 100 lampu hanya diambil misalnya 10 lampu, dicek dia tuh error atau enggak, bagus atau enggak gitu. Nah, yang terakhir juga ada dia tuh nggak ada pemeriksaan sama sekali gitu, jadi dia tuh udah percaya ke distributor si lampu itu. Mungkin dia tuh mungkin percaya gitu, dari distributor itu mah nggak akan yang aneh-aneh lah lampunya, maksudnya ya pasti bagus gitu, jadi nggak usah ada pemeriksaan gitu, jadi langsung diterima aja gitu. Biasanya yang tidak ada pemeriksaan ini buat perusahaan sama distributornya udah memiliki kerjasama yang erat gitu. Misalnya dia udah 5 tahun nih percaya sama distributor ini, jadi dia tuh ya udah percaya gitu, nggak usah ada pemeriksaan 100% ataupun pemeriksaan sampel lagi, dia tuh biasanya langsung ambil aja. Nah, buat yang pemeriksaan 100% itu biasanya dia tuh buat yang distributor baru gitu, misalnya perusahaannya tuh baru bekerja sama gitu sama distributor itu gitu, jadi dia tuh belum tahu nih distributor itu tuh ngasih barangnya bagus atau enggak gitu, biasanya dia diperiksa 100%. Nah, namun pemeriksaan 100% ini kan butuh waktu yang lama ya, sama mungkin biaya yang lama ataupun tenaga yang banyak gitu. Nah, mungkin alternatifnya dia hanya diperiksa sampelnya aja gitu, hanya diambil beberapa unitnya aja gitu dari yang dikirimkan itu. Oke, yang selanjutnya yaitu ada kontrol proses. Di sini tuh kontrol proses tuh bahasa Indonesianya tuh ya pengendalian proses lah. Di sini itu dia tuh kontrol proses tuh memakai bagan kendali atau kontrol chart ya. Jadi di sini tuh salah satu teknik utama dari pengendalian proses. Jadi kalau misalnya si bagan kendali ini lewat dari UCL sama LCL, berarti dia gak terkendali gitu. Ataupun pengendalian proses ini tuh jadi melihat dia tuh si prosesnya tuh masih terkendali atau enggak sih gitu. Atau misalnya kalau nggak terkendali, ya apa harus yang kita tanganinnya gitu, langkah apa yang harus kita ambil gitu. Nah, selanjutnya ada capability process atau analisis kemampuan proses, yaitu kemampuan proses menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi. Di sini itu capable atau tidak misalnya, ataupun dia memenuhi spesifikasi atau tidak gitu. Nah, ini tuh diukur dengan 2 nilai, yaitu CP dan CPK. Nah, untuk CP atau CPK lebih dari 1, berarti prosesnya capable atau menghasilkan produk yang sesuai spesifikasi. Nah, kalau misalnya CP atau CPK-nya kurang dari 1, proses tidak capable atau tidak menghasilkan produk yang sesuai spesifikasi. Nah, selanjutnya ada design of experiment atau perancangan percobaan, yaitu pendekatan secara sistematis memvariasikan faktor input yang
dapat dikontrol dalam proses dan menentukan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap parameter produk input. Jadi ada input, proses, dan output nantinya. Nah, buat analisis reliabilitas yaitu menganalisis probabilitas atau kemungkinan yang dimiliki suatu produk untuk melakukan fungsi yang dimaksudkan pada kondisi yang telah dinyatakan tanpa kegagalan untuk periode waktu yang telah disyaratkan. Nah, di sini selanjutnya ada diagram dari quality engineering ya. Di sini terlihat ada grafik 1, 2, dan 3. Nah, buat grafik 1 ini dia tuh acceptance sampling. Buat yang kedua itu ada proses kontrol, dan yang ketiga itu design of experiment. Jadi aku interpretasiin aja ya. Jadi semakin dia itu waktunya semakin lama, berarti dia acceptance samplingnya makin sedikit gitu, proses kontrolnya makin sedikit. Nah, yang dibanyakin yaitu design of eksperimennya. Ataupun di sini misalnya pada perusahaan kecil atau baru pun berdiri, manajemen mungkin tidak menyadari kualitas dan kemungkinan tidak adanya produk peningkatan kualitas yang terorganisasi secara efektif. Akan tetapi beberapa aplikasi sederhana penerimaan sampel dan metode inspeksi biasanya pada input atau bahan yang masuk. Jadi di sini tuh biasanya perusahaan kecil tuh hanya melihat dari acceptance samplingnya, dia diterima ataupun tidak gitu. Jadi yang besar itu dia yang besar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil tuh ya memeriksa sampelnya gitu, memeriksa dia tuh ditolak atau enggaknya gitu. Nah, kalau itu buat yang perusahaan kecil. Nah, misalnya kalau si perusahaannya udah agak maju sedikit mungkin tingkat menengah, nah acceptance samplingnya dikurangi. Nah, dia tuh lebih memerhatikan ke proses kontrol gitu selanjutnya. Jadi dia tuh kontrolnya gimana sih, kontrolnya dia terpenuhi atau enggak, atau misalnya dia tuh masih di dalam proses kontrol ataupun udah di luar kontrol nih gitu, buat proses kontrolnya. Nah, kalau misalnya jadi pas si proses kontrol membesar, nanti si acceptance samplingnya mengecil gitu, karena dia udah mungkin udah percayalah udah beberapa tahun dia bekerja sama gitu. Jadi dia ya udah gitu dikecilin si acceptance samplingnya, terus proses kontrolnya dia yang dibesarkan gitu. Jadi dia mulai mulai memperhatikan gitu kontrol prosesnya gimana gitu. Nah, buat yang selanjutnya itu buat perusahaan-perusahaan yang udah tinggi ataupun udah memiliki konsumen yang banyak, atau mungkin dia udah mantep nih si perusahaan ini tuh. Nah, biasanya dia tuh lebih memerhatikan si pengendalian mutunya itu di desain eksperimennya ataupun perancangan percobaannya. Dia tuh kayak gimana sih gitu, buat apa ya, misalnya pengendalian prosesnya tuh secara intensif, atau mungkin pengambilan proses penerimaannya yang sederhana gitu. Jadi dia tuh lebih ke gimana sih merancangnya gitu, merancangan percobaannya gitu. Nah, jadi semakin si perusahaan itu berdiri dengan tegak gitu, ataupun kematangan tingkat perusahaan itu tinggi, jadi dia tuh ya pakainya ya design of experiment gitu. Nah, pas dia memakai design of experiment atau perancangan percobaan, otomatis si nilai si proses kontrolnya mengecil dan acceptance samplingnya juga lebih mengecil lagi. Soalnya yaitu misalnya dia tuh pas udah makin lama perusahaannya berdiri, dia tuh ya udah acceptance samplingnya dia mungkin udah percaya 100%, mungkin tidak ada lagi acceptance sampling yang dilakukan, ataupun mungkin ada hanya beberapa ataupun sampel gitu. Dan proporsi yang dipakainya juga sedikit gitu dibandingkan proses kontrol dan design of eksperimen. Terus buat proses kontrolnya juga dia gak terlalu dilihat terlalu begitu gitu, gak terlalu difokuskan gitu. Soalnya dia mungkin karena dia perusahaannya udah lama, nah jadi si proses kontrolnya dia tuh ya udah gitu, udah stabil, maksudnya dia udah tahu gitu caranya segimana, ataupun caranya kayak gimana gitu buat dia tuh proses kontrolnya tetap stabil gitu. Nah, yang ditekankan di
perusahaan-perusahaan yang udah lama tuh biasanya di perancangan percobaannya. Jadi dia tuh, nah jadi dia bakalan lebih difokuskan di perancangan percobaannya. Jadi begitu buat interpretasi dari diagram quality of engineering ini. Oke, mungkin sekian materi kali ini. Materinya tentang pengendalian mutu ya, statistika pengendalian mutu. Buat misalnya ada yang ditanyakan, atau misalnya ada yang belum mengerti, atau misalnya masih ada yang mengganjal, boleh ditanyakan di kolom chat. Nanti kalau misalnya aku ada waktu luang, insya Allah dijawab. Nah, segitu dulu materi kali ini. Terima kasih. Dan oh iya, jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya buat mendukung aku lebih semangat lagi ngonten ya. Aduh, maaf banget ya, soalnya minggu-minggu ini teh lagi sibuk-sibuknya gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.